Hai anak didik kami kelas 6. Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat. Mari kita memperhatikan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 3, subtema 3. Perhatikan dengan seksama ya anak ya. Yaitu tentang rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan gambar berikut. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka yaitu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, bedakan gambarnya ya. Selanjutnya kita perhatikan. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sementara rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Berikutnya, lihatlah contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Perhatikan gambarnya. Ada senter dinyalakan, senter dimatikan. Nah, kemudian bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri? Nah, ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, perhatikan rangkaian seri berikut. Lihat gambarnya. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Nah, ini dia listrik. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Perhatikan. Nah, kita lanjutkan. Cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Nah, mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik terputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam.
Nah, perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Perhatikan gambar dengan seksama. Nah, berikutnya mari kita perhatikan. Membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Nah, rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan gambarnya. Perhatikan bagan rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, L3 adalah lampu hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua, jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki persamaan hambatan listrik, artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, kita lihat selanjutnya. Ciri khas rangkaian seri. 1. Hanya memiliki satu aliran listrik saja. 2. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. 4. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Perhatikan gambar. Ya, berikutnya mari kita lihat ciri khas rangkaian paralel. 1. Memiliki lebih dari satu aliran listrik. 2. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 4. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Berikutnya, rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk aliran rangkaian listrik campuran. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan 5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Nah, perhatikanlah semua gambar ini. Nah, dengan demikian, kita mengamatinya dengan baik. Kamu sudah memperhatikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.